Halo guys, kembali lagi saya Timothy di sini dari channel Timothy Agecok. Nah, hari ini kita akan modifikasi interior. Sebenarnya tipis-tipis tapi signifikan hasilnya, signifikan fungsionalnya ketika kalian modifikasi seperti ini. Jadi Ioniq ini tergolong mobil yang hype banget ya di Jakarta, terutama Jabodetabek lah ya. Banyak banget yang beli Ioniq ini. Tapi menurut saya di Ioniq ini itu di row keduanya itu kurang dimaksimalkan sama Hyundai. Nah, jadi kita akan lakukan pengerjaan di Hyundai ini adalah di pemasangan electrical leg rest Ottoman di row kedua. Lalu kita pasangin peredam di bagian fender. Nah, jadi kita akan review sedikit tentang hasil pemasangan Ioniq ini. Nah, sebelum itu kita juga mau bahas tentang dunia pervelekan Hyundai ini ya guys. Jadi Hyundai Ioniq ini tuh lumayan cakep kalau misalkan kalian bikin matte, kelihatan banget kayak modern gitu. Warnanya ini dark grey kayak gini cakep banget. Jadi warna biasa kan mobil-mobil umum tuh silver, ini warnanya dark grey, jadi cakep banget. Lalu ini velgnya sama ownernya juga udah diganti. Nah, ini udah diganti. Saya nggak ngerti ini velgnya race ya. Cuma yang tipe apa saya kurang paham, tapi sih cakep banget di Hyundai Ioniq ini. Karena ringnya juga cukup gede ya kalau Hyundai Ioniq, tapi sebenarnya velgnya udah cakep. Cuma kalau misal kalian lihat sekilas, velg ini aslinya tuh kayak agak masuk gitu, atau rata tapi agak masuk sedikit. Nah, ini supaya agak keluar, digantilah dengan velg aftermarket race ini yang dari Jepang. Nah, jadi ketika Hyundai Ioniq ini masuk ke bengkel kita ya guys, itu sebenarnya ini mobil udah di full peredam. Dari musik art itu peredamnya udah full banget, dan udah pasang sistem audio juga, upgrade sound systemnya. Nah, ini kita sempurnakan lagi dengan pemasangan peredam di bagian fender. Jadi fender di Ioniq ini kecil doang ya guys, kayak cuma di sini. Tapi namanya mobil listrik itu peredaman roda itu sangat sensitif karena suara mesinnya itu benar-benar nggak ada. Jadi kalau road noise-nya kerasa dikit pun langsung kerasa berisik di mobil ini. Nah, jadi di Michelin sendiri dia ngeluarin Michelin Pilot Spot untuk EV untuk memaksimalkan road noise atau kekedapan suara yang ditimbulkan dari roda ini. Ini udah kita tambahin peredam lagi. Nah, perbedaannya kalau belum diperedam seperti ini ya guys. Nah, ini kalau udah diperedam hasilnya seperti ini. Nah, untuk di bagian Ioniq ini kita akan review sedikit di bagian interiornya. Itu di bagian depan itu dia sebenarnya sudah ada electrical leg rest di sini ya guys. Nah, dia udah ada electrical leg rest di row pertama di depan. Jadi sebenarnya di bagian depan tuh udah cukup oke. Bahkan dia kasih juga di bagian supir. Jadi kalau lagi nunggu anak sekolah, tuh kalian supirin mobil ini, kalian bisa naikin leg rest, kalian bisa tiduran di mobil ini. Dan ini mobil ini udah dipasangin trapo yang warnanya abu-abu gitu, dan liningnya warna biru ya guys. Nah, kalian juga bisa melakukan pemesanan trapo di Agecok juga. Nah, habis ini kita akan review di bagian belakangnya guys. Nah, kita fokus di baris kedua di Hyundai Ioniq ini. Nah, jadi di Hyundai Ioniq ini itu dia punya warna kulit tuh sebenarnya bukan hitam guys, tapi abu-abu tua. Ini leg rest ini udah kita pasangin di row kedua di Ioniq ini dengan warna yang lumayan mirip, sebenarnya ada beda dikit tapi lumayan mirip lah ya guys dari segi warna dibanding dengan originalnya, dan juga seratnya juga lumayan mirip dibanding dengan originalnya.
Nah, lalu setelah dipasang electrical leg rest ini guys, itu ada beberapa fungsi di jok ini yang tetap masih bisa ya guys, kayak misal sliding, maju, mundur. Jadi sliding maju mundur ini sama sekali tetap bisa berjalan walaupun kalian pasang electrical leg rest, jadi benar-benar nggak mengganggu fungsi originalnya. Lalu untuk reclining juga tetap bisa ya guys. Nah ini kan bisa lihat, ini saya tutup di sini. Ini saya recline mundur, saya recline maju, sliding juga tetap masih bisa berjalan normal seperti ini. Nah, lalu untuk rata lantainya guys, tetap bisa berjalan sempurna tanpa ada gangguan apapun guys. Jadi semua fungsi tetap berjalan sempurna. Lalu ini kita ketika pasangin electrical leg rest ini guys, kalian majuin jok ke depan, mundurin jok depan, kalian mentokin, jok belakang kalian mentokin ke belakang, kita naikin kaki seperti ini guys. Wah, nikmat banget guys posisinya. Kita bisa hampir kayak tiduran di Ioniq ini sambil melihat polusi Jakarta guys. Jadi yang tadinya mungkin melihat bintang-bintang, cuma lagi polusi banget, jadi ya kita melihat kabut-kabut. Nah, seperti itu. Dan juga mechanical ini sangat soft guys. Jadi ukurannya pun kita, jahitannya pun kita bikin mirip banget sama kayak di bagian jok depan. Lalu juga bentuknya pun kita bikin kayak di bagian jok depan. Dan ini mechanical-nya, tombolnya guys, kalian bisa lihat tombolnya sangat OEM look, nggak terlihat kayak modifikasi. Warnanya pun sama-sama hitam ya guys. Ini posisi naik sangat soft, gentle, dan nggak bikin kaget. Seperti itu. Nah, jadi ketika kalian pasangin electrical leg rest seperti ini mungkin satu-satunya saat ini ya, di video ini, kalau misal saya salah ya kalian bisa komen juga, adalah satu-satunya Ioniq pertama yang ada electrical leg rest dengan tema OEM look di baris kedua di tahun 2023 ini guys. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya punya Ioniq, moga-moga sih punya ya. Saya juga akan pasang electrical leg rest di baris kedua, karena baris keduanya ini dia sebenarnya cukup lebar, cuma memang nggak ada leg restnya, dan di depan tuh ada electrical leg restnya, jadi rasanya kurang lengkap kalau di belakang nggak ditambahin electrical leg rest kalian di Hyundai Ioniq ini. Nah, jadi gitu aja ya guys untuk konten Ioniq ini. Kalau kalian pengen pasang electrical leg rest ini ya budgetnya sekitar 7-8 jutaan. Sama peredam seperti itu guys. Nah, jadi seperti itu guys. Kalau harga mungkin nanti beda waktu ya mungkin bisa naik ya, cuma ini kita estimasi aja. Jadi gitu aja bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nah, tapi kalian juga bisa lihat tuh, nanti kita nyalain speedometernya itu sama sekali nggak ada error airbagnya atau seatbeltnya atau mechanical error yang ditimbulkan setelah pasang electrical leg rest ini. Nah, jadi indikator seatbelt ya ini yang depan nyala karena belum dipasang. Lalu di bagian yang lain juga nggak ada, ini kan rem tangan ya, nggak ada error yang ditimbulkan dari pemasangan leg rest, kayak misal airbag itu nggak ada sama sekali. Jadi semuanya all clear, nggak ada problem, nggak ada masalah. Nah, ini seatbelt coba kamu pasang Mike. Tuh, begitu dipasang ya dia mati nih. Nah, jadi memang nggak ada efek negatif dari secara elektrikal mobil, nggak ada yang diganggu sama sekali, semuanya all normal. Jadi kalian jangan khawatir kalau misal kalian pasang leg rest elektrik ini lalu tiba-tiba nanti mengganggu fungsi seatbeltnya atau airbagnya atau baterainya, karena di mobil elektrik yang mengatur aksesoris di interior atau body electrical itu adalah aki, jadi bukan baterai ya guys. Kalau baterai itu untuk menggerakkan roda
mesin dinamo gitu-gitu guys, rem. Jadi gitu guys. Untuk kontennya kali ini cukup itu aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.